Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani Putri Irianti, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 2. Saya kuliah di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Kali video ini saya akan membuat percobaan gaya listrik statis bagaimana dan mempraktekannya secara langsung. Nah, tujuan percobaan tersebut yaitu untuk mengetahui adanya gaya listrik statis dan untuk membuktikan dengan adanya gaya listrik statis dengan menggunakan rambut kering, kulit, dan kain sutra. Ayo kita lihat secara langsung. Ya, di sini saya sudah siapkan alat dan bahannya, yaitu potongan kertas yang sudah dibagi servis kecil-kecil, dan yang kedua sebuah sisir plastik, dan yang ketiga penggaris, yang keempat kain sutra. Nah, percobaan pertama saya akan mengambil sebuah sisir plastik lalu digosokkan ke rambut kering selama 30 detik, dan setelah itu kita dekatkan ke sebuah kertas yang telah dipotong-potong servis kecil. Kita lihat selama 30 detik ya. Sudah 30 detik, lalu kita dekatkan ke sebuah potongan-potongan kertas. Kita lihat apakah dia menempel. Kita lihat, dia akan tempel. Berarti sebuah kertas kecil ini dia saling tarik-menarik dan memiliki muatan negatif dan muatan positif. Dia saling tarik-menarik. Jika dia saling tolak-menolak, berarti dia tidak memiliki muatan negatif dan positif. Seperti ini contohnya, kita belum kasih di sebuah rambut kering. Belum ada kan? Karena kita belum gosokkan ke sebuah rambut kering yang telah di. Kedua, kita gosokkan ke kain selama 30 detik juga. Setelah itu kita tempelkan ke servis kertas. Ditempel. Dia saling tarik-menarik memuat. Setelah itu saya akan gosokkan ke kulit tangan saya sendiri. Ini kita ambil sebuah kertas, digosokkan selama 30 detik, dan setelah itu kita dekatkan ke serpihan kertas. Apa yang terjadi, apakah dia saling tolak menolak atau saling tarik menarik. Kita gosok pelan-pelan dan kita tempelkan. Berarti dia saling tarik menarik juga. Baik, sebuah percobaan yang kedua, kita ambil sebuah penggaris lalu digosokkan ke sebuah rambut kering. Beda dengan rambut basah. Rambut basah dia tidak akan didekatkan ke kertas, tidak menempel ya, berarti dia tidak mempunyai muatan positif dan muatan negatif, tidak saling tarik menarik. Tidak sama yang lain, kita dengan rambut kering bisa saling digosokkan, setelah itu didekatkan ke sebuah kertas seperti sebuah sisir yang tadi. Nah,
kita gosok selama 30 detik juga. Sudah, kita tempelkan. Ya, saling terhembus. Yang kedua, dengan kulit tangan kita sendiri. Kita dekatkan ke serpihan kertas. Ini ya di ujung penggaris ini. Ini ya di ujung penggaris. Tiga, kita gosokkan ke kain sutra. Kita dekatkan. Ya, saling tarik menarik, muatan positif dan muatan negatif di ujung penggaris. Kesimpulannya, berdasarkan dengan gaya listrik statis, mengapa penggaris dan sisir plastik yang digosok dengan rambut kering, kain sutra, dan kulit tangan pada serpihan kertas. Nah, di sini pembahasannya. Dalam kesimpulan tersebut, percobaan hubungan antar muatan tersebut, misalnya ada dua benda yang memiliki listrik, tersebut yang bermuatan negatif. Misalnya ini muatan negatif, ini muatan negatif, dan benda yang kedua muatan negatif juga. Jadi mereka saling tolak menolak. Hubungannya adalah jika saling tolak menolak, mereka tidak sejenis karena memiliki muatan negatif yang sama. Dan benda yang kedua, misalnya kita gambar sebuah benda tersebut yang bermuatan negatif, memiliki listrik negatif. Dan benda yang kedua memiliki muatan positif. Nah, benda kedua memiliki positif. Jadi maka mereka saling tarik menarik. Jika plus dengan plus, maka mereka saling tolak menolak seperti ini, negatif dan negatif. Ini muatan negatif dan muatan positif, saling tarik menarik. Dan
penggaris yang kita gambar tersebut, ini ketika penggaris sudah digosokkan dengan rambut, maka dia akan bermuatan listrik negatif dan bagian yang digosok. Dan jika kita memiliki serpihan kertas tersebut memiliki sifat muatan listrik netral. Kita akan gambar sebuah serpihan kertas netral. Ini ada negatif dan positif. Ya, memiliki muatan listrik. Apakah itu muatan negatif atau muatan positif? Namun didekatkan dengan penggaris pada serpihan kertas, namun terjadi adalah muatan listrik negatif akan menolak pada serpihan kertas, dan muatan listrik negatif akan menarik muatan listrik positif pada serpihan kertas ini di ujung penggaris, sehingga serpihan kertas akan menempel pada penggaris dengan ujung penggaris tersebut, yang beda jenis dari muatan listrik dari penggaris karena ditarik oleh dua benda jenis, dan di ujung ini yang memiliki muatan positif di ujung penggaris dan serpihan kertas negatif. Menurut para ilmuwan fisika, sebuah benda ketika digosokkan, maka elektronnya akan berpindah karena sebuah benda tersebut memiliki sebuah atom-atom yang bermuatan positif disebut proton, dan atom yang bermuatan negatif disebut elektron. Yang ketiga, atom yang bermuatan netral, dia disebut neutron. Itulah menurut para ilmuwan fisika tentang hubungan gaya listrik statis, mengapa penggaris dan sisir plastik yang digosok dengan rambut kering, kain sutra, dan kulit tangan pada serpihan kertas. Ini kesimpulan dari gaya listrik statis. Baik, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang detail atau kurang lengkap dalam pembahasan praktikum IPA di sekolah dasar dengan menggunakan gaya listrik statis yang sederhana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.